Sebelum saya menyapa moderator ya, saya akan menyapa narasumber. Saya selaku moderator akan membacakan kurikulum vitae dari Teh Izni. Mungkin beberapa teman-teman ada yang belum kenal, tapi mungkin juga ada yang sudah kenal Teh Izni ya. Karena beliau ini istri dari Bang Amr Arisalah. Mungkin teman-teman sudah ada yang follow Instagramnya ya. Saya bacakan CV-nya terlebih dahulu. Nama Teh Izni Fitri, tempat tanggal lahir Cimahi 24 Februari 1996, domisilinya di Depok, Jawa Barat. Statusnya sudah menikah dengan satu putra, namanya Halim. Mungkin teman-teman sudah ada yang mengikuti ya. Emailnya bisa diakses di iznisimzu@gmail.com. Lewat pendidikannya, MTS dan MA di Husnul Khotimah Kuningan, kemudian diploma di Idat Lugawi dan Takmili Lipia Jakarta tahun 2013 sampai 2016. Kemudian program sarjananya di Syariah Islam, jurusan Syariah Islam Lipia Jakarta tahun 2016 sampai 2020. Itu pengalaman organisasinya pernah sebagai koordinator akhwat di Kami Lipia tahun 2016. Kemudian di Nafa Insan Cendekia sebagai anggota bidang pemberdayaan pemuda dan organisasi sampai sekarang. Lalu pekerjaannya ini pernah sebagai relawan zakat PKPU, sebagai kepala sekolah TPQ Sanggar Qurani di Kalibata, kemudian sekarang sebagai interpreter bahasa Arab dan anggota Nadwah Duat di Filistin, sekaligus guru private tahfidz Al-Quran. Gitu. Saya sapa terlebih dahulu ya, Teh Izni. Assalamualaikum, Teh Izni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon izin dulu, belum menyalakan video ya. Iya, nggak apa-apa. Sehat, Teh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Halim lagi tidur ya? Atau bareng denger di sini? Lagi mainan tuh sama tripod abinya. Oh. Oke, untuk teman-teman yang belum menyalakan video dan tidak ada uzur untuk menyalakan video, silakan nyalakan videonya ya. Baik, tanpa panjang lebar, karena sudah menunjukkan waktu jam 9.24, saya serahkan kepada narasumber Teh Izni Fitri untuk menyampaikan materinya terkait bedah buku Istri Bukan Pembantu. Silakan Teh, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Mohon maaf nih karena permintaan dari Bapak suami gitu ya untuk mengenakan penutup wajah gitu ketika bermain di media sosial gitu ya, ataupun sedang ada seperti ini gitu, untuk menghindari hal-hal yang memang nggak diizinkan, tidak diinginkan gitu ya. Jadi Anu minta izin untuk tetap memakai penutup wajah meskipun dalam kesehariannya Anu tidak menggunakan cadar gitu ya, kan, tapi karena kehati-hatian gitu, karena kalau di media kan bisa difoto, bisa diambil gambarnya gitu ya. Jadi mohon izin untuk tetap menggunakan penutup wajah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Insya Allah hari ini kita bakal sharing bareng-bareng. Ini lebih ke diskusi ya jatuhnya ya. Mungkin Ana akan menyampaikan, Ana memaparkan sedikit hasil dari bedah buku ini gitu ya. Tidak hanya membedah buku ini juga, Ana juga akhirnya terpaksa gitu ya untuk membuka literatur-literatur yang lain. Kemudian juga bertanya kepada asatiz yang lebih paham atau lebih menguasai tentang ini gitu kan. Karena kalau misalnya kita lihat dari judulnya saja, mungkin kenapa tiba-tiba langsung sold out gitu ya tiketnya dalam waktu sebentar gitu. Karena dari judulnya sendiri pun mengundang apa ya, kontroversi nggak juga sih. Cuman ketika pertama kalian melihat buku ini juga langsung wow gitu. Gimana nih maksud penulis nih gitu ya. Insya Allah kita akan bedah sedikit. Ana punya PPT-nya atau PowerPoint-nya. Izin untuk membagikan layar ya kepada moderator. Ya, silakan Teh. Boleh. Bisa share screen ya? Belum bisa. Oh,
Hostnya tolong di Untuk host atur. atau moderator nih, Mbak Izatil Adawiyah. Mbak Iza, mohon diizinkan untuk share screen. Udah Teh, masih nggak bisa. Ada yang masih sharing kah? Oh, Mbak Iza sharing komputer sound. Bentar-bentar. Jadi Coba. saya nggak. Ini kalau dilihat pesertanya ini ada beberapa yang teman saya juga gitu ya. Oke, Ada yang kakak kelas saya juga gitu. Padahal ini pada punya ilmunya semua nih, cuman bareng-bareng mau gabung sama kita untuk diskusi. Mudah-mudahan berkah dan Masya kita semua. Allah. Amin, amin ya Allah, amin. Sudahkah? Oh, baik, sudah. Mbak dicoba lagi. Udah bisa sekarang. Baik, ini keputar nggak nih layarnya nih? Udah pas. Ya, terbaca. Terbaca lah ya. Coba diposisikan di gadgetnya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kemarin tuh ada yang nanya juga ya, Izni ternyata kamu udah nulis buku gitu ya. Jadi perlu diketahui gitu ya teman-teman, ini adalah buku karya Ustadz Ahmad Sarwat LCMA. Beliau sendiri adalah lulusan Lipia juga gitu, jadi satu alma mater. Cuman beliau sudah berkecimpung lebih dulu di beliau punya ini namanya Direktur Rumah Fikih Indonesia. Jadi Rumah Fikih Indonesia, misalnya teman-teman mau bertanya soal hal fikih di websitenya tuh bisa kayak gitu. Saya juga kadang-kala kalau misalnya memang mencari jawaban cepat gitu kan, salah satu website yang saya lihat adalah website beliau. Baik. Nah, sebelum kita belajar atau sebelum kita membedah buku ini, ada 4 kaidah umum saat kita mau belajar fikih. Yang pertama, larangan bertanya soal hukum suatu kejadian yang belum terjadi. Jadi dalam fikih ada adabnya gitu ya. Ketika kita belajar fikih itu jangan mengandai-andaikan hukum yang belum terjadi gitu. Sehingga ini karena ini sebuah kesia-siaan gitu. Misalnya bertanya, kalau misalnya tinggalnya di kutub utara, kemudian nggak ada matahari atau bla 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 gitu. Terus ditanyakan tentang bagaimana nafkahnya, padahal dia orang Indonesia gitu. Dan ternyata kenyataannya gitu nggak ada orang Indonesia yang tinggal di kutub utara misalnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini harus dihindari karena ini termasuk hukum atau kaidah umum gitu ya ketika kita belajar soal fikih. Suara saya jelas kan ya? Jelas. Iya, jelas. Jelas. Mungkin bakal agak cepat gitu ya, soalnya waktunya 1 jam dan cukup banyak gitu materi buku ini tuh kecil tapi padat. Oke, yang kedua, menghindari banyak bertanya hal-hal yang sudah jelas karena berujung mempersulit diri. Kalau misalnya sudah dibilang wajib, ya sudah jangan diperdetail lagi gitu. Wajibnya kayak gimana, bentukannya kayak gimana gitu. Karena nanti ini kayak orang Bani Israel gitu. Disuruh nyembelih sapi betina, seumum itu perintahnya gitu. Tapi dipersulit sama mereka, akhirnya jadi susah syarat-syaratnya. Nah, yang ketiga, menjauhi perpecahan dan adu pendapat dalam masalah agama dan mengedepankan persatuan umat. Dalam fikih pasti ada perpecahan, ada perbedaan pendapat gitu, dan setiap ulama itu udah punya dalilnya masing-masing, sehingga harusnya bukan yang ditonjolkan adalah perpecahannya atau perbedaannya gitu, tetapi bagaimana kita memandang ini sebagai rahmat Allah kepada umatnya. Yang keempat adalah mengembalikan solusi masalah yang di dalamnya terdapat perbedaan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, bagaimana untuk kita orang-orang yang awam, wajib hukumnya untuk bermazhab, sehingga kita tidak mengalami kebingungan ketika melihat perbedaan dalam masalah fikih. Mazhab sendiri yang paling terkenal sampai saat ini gitu ya, ada 4, itu mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Keempat-empatnya itu memiliki dalil yang sama-sama bisa dipertanggungjawabkan.
di setiap permasalahannya. Nah, jadi kita wajib nih bermazhab. Misalnya kalau mayoritas di Indonesia kebanyakan masyarakatnya bermazhab Syafi'i gitu. Kalau misalnya memang kita mau mengikuti ya sudah gitu, banyak ustadz-ustadznya. Nah, ketika misalnya kita mau memilih mazhab yang lain gitu, ya sudah kita harus konsisten dengan satu mazhab itu gitu, sehingga kita nggak kebingungan ketika melihat perbedaan-perbedaan pendapat. Lanjut ya. Nah, poin-poin utama dalam buku ini, yang pertama adalah khidmat pada suami dalam urusan domestik. Nah, urusan domestik ini termasuk membersihkan rumah, kemudian memasak, mengepel, dan lain-lain. Kemudian pendapat para ulama dan perbedaannya. Yang kedua, kewajiban suami terhadap istri. Yang ketiga, kewajiban istri terhadap suami. Dan yang keempat, hal-hal khusus berkaitan dengan perempuan. Oke. Kok balik lagi? Salah. Nah, oke. Kita masuk ke poin yang pertama ya, khidmat istri pada suami dalam urusan domestik. Jadi di buku ini beliau memaparkan gitu beberapa pendapat ulama dari berbagai mazhab gitu ya. Ada 5 mazhab salaf yang beliau ambil di sini, ada Syafi'i, Maliki, Hanafi, ini jadi keempat. Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, dan Zahiri. Nah, kelima mazhab ini ternyata hampir bersepakat bahwa istri tidak diwajibkan untuk memberi khidmat kepada suaminya. Khidmat di sini maksudnya pekerjaan rumah seperti masak, mencuci, menyapu, mengepel, dan lain-lain. Nah, kayak mana ini? Oke, ini potongan foto dari bukunya gitu ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum punya bukunya. Bisa kalau mau lebih dalam gitu kan memahami pendapat Ustadz Ahmad Sarwat dalam ini, bisa membaca bukunya. Nah, ini bisa di zoom ya, di zoom in zoom out gitu kan kalau terlalu kecil fotonya. Nah, jadi segala pekerjaan rumah itu apabila dikerjakan oleh istri menjadi amalan sunnah bernilai ibadah dan pahala gitu. Ini ada banyak di buku-bukunya ini ada ya, di buku beliau gitu kan, beliau mencantumkan kutipan-kutipan dari kitab-kitab fikih terdahulu gitu. Nah, ini kitab Bada'i As-Sana'i. Nih, walau ja'a zawj bi ta'am yahtaj ila at-tabakh wal khubz fa abat al-mar'ah at-tabakh wal khubz la tujabir ala dhalik. Seandainya suami pulang membawa bahan makanan yang masih harus dimasak dan diolah gitu kan, lalu istrinya enggan untuk memasak dan mengolahnya, la tujbar ala dzalik, tidak boleh dipaksa untuk melakukan itu. In abad, jika dia memang menolak gitu. Wa yu'mar az-zawj, maka para suami gitu ya dianjurkan, diperintahkan an ya'tilaha bi ta'amin muhayya, untuk membawa makanan yang siap santap untuk sang istrinya gitu atau keluarganya di rumah. Kemudian ada lagi, ini masih di mazhab Maliki juga. Ini ya bahasa Arabnya panjang, kurang lebih artiannya ini sama sih. Wajib atas suami berkhidmat atau melayani istrinya. Meski suami memiliki keluasan rezeki dan istrinya punya kemampuan untuk berkhidmat, tetap kewajiban istri bukan berkhidmat. Suami adalah pihak yang wajib berkhidmat. Maka wajib atas suami untuk menyediakan pembantu buat istrinya. Ini salah satu pendapat dari ulama mazhab Maliki. Nah, ada juga di sini dari Al-Muhadzab, ini Asy-Syafi'i. Nah, di sini tidak wajib atas istri berkhidmat untuk membuat roti, memasak, mencuci, dan bentuk khidmat lainnya, karena yang ditetapkan dalam pernikahan adalah kewajiban untuk memberi pelayanan seksual. Kenapa sayang? Kan tadi sudah. Yang dulu sama Abi. Nah, sedangkan pelayanan lainnya tidak termasuk kewajiban. Sebentar sayang. Tolong gitu sayang. Mohon maaf ya. Ya, karena dicuekin gitu, jadi suka. Gak apa, Teh. Halo, Halim.
Jadi Ustadz Sarwa juga melampirkan beberapa kutipan buku-buku klasik dan buku ulama-ulama kontemporer lengkap dengan perbedaan pendapat di dalamnya. Jadi yang perlu ditekankan di sini gitu ya, sayang, kan jadi salah nih banyak nih. Yang pertama yang perlu digarisbawahi ini bukan kewajiban suaminya untuk berarti nih kita ketika nanti jadi istri gitu kan wajib gitu harus minta hak kita sebagai istri apa namanya aku mau punya pembantu 5 kan, 1 nyuci 1 masak 1 beres-beres rumah misalnya, tapi tanpa melihat keadaan sang suami gitu, apalagi kebanyakan kan di awal menikah memang gimana Ibu. Udah ya. Ada yang mau dikoreksi? Enggak? Enggak, tadi kayaknya ada yang suaranya bocor aja. Udah saya mute. Oke, baik. Nah, jadi yang digarisbawahi di sini adalah dalam Islam nggak ada itu aturan bahwa wanita dinikahi untuk jadi pembantu rumah tangga gratis, bukan gitu. Jadi kalau dulu ada sosok gitu ya, oknum gitu ya sih, namanya Afi gitu. Nah dia bilang yang artis yang dibayar sebagai PSK dengan harga mahal itu lebih apa ya, lebih bernilai gitu daripada istri yang disuruh ngerjain pekerjaan rumah dan dibayar juga hanya nafkah gitu kan, baik kitanya sebagai umat muslim maupun orang-orang yang nggak menyukai muslim juga gitu ya. Jadi di Islam itu memang mewajibkan untuk para wanita ketika sudah menikah, nanti ada di bab selanjutnya itu untuk salah satunya taat kepada suami gitu dan memberikan hikmah atau bantuan atau pelayanan gitu. Tapi di sini bukan untuk dijadikan pembantu rumah tangga kayak gitu. Yang terjadi adalah ternyata ketika perempuan mengerjakan pekerjaan rumah tangga itu adalah bentuk kebiasaan masyarakat. Dalam bahasa fikih disebutnya urf. Nah, dalam beberapa kasus dapat menjadi acuan detail hukum fikih, akan tetapi tidak otomatis menjadikannya hukum Islam. Nah, ini harus digarisbawahi banget ya. Ketika misalnya kapan sih kebiasaan masyarakat bisa dijadikan detail hukum fikih gitu. Nah, kebiasaan masyarakat misalnya besaran nafkah. Ternyata kebiasaan di Indonesia minimal berapa gram ya? 5 gram misalnya. 5 gram emas itu kok nafkah sih, mahar gitu ya. Nah, itu dalam beberapa kasus memang bisa dijadikan acuan gitu, tetapi nggak otomatis dijadikan hukum mahar itu wajibnya 5 gram di Indonesia, nggak kayak gitu. Tapi ada beberapa hukum dalam fikih gitu ya, dalam hukum Islam yang memang dia sifatnya lentur gitu, jadi bisa menyesuaikan dengan kebiasaan masyarakat. Nah, yang ketiga, istri yang melakukan pekerjaan rumah dengan ikhlas mendapat pahala tentu juga menambah keriduan suami yang menjadi jalan menuju surga. Di sini titik perbedaannya paham feminisme dengan kita ya seharusnya sebagai para muslimah. Ketika menjalankan pernikahan gitu, entah apa ya yang dipahami oleh para feminis ini, mungkin pernikahan adalah relasi gitu, relasi antara laki-laki dan perempuan, cinta, bikin anak, nafkah dan sebagainya gitu ya, hanya sebatas itu. Tetapi seharusnya ketika seorang muslim menikah, ketika seorang akhwat gitu dan ikhwan memutuskan untuk menikah, ada visi pernikahan di dalamnya, yaitu visi utamanya adalah untuk surga. Maka ketika visi pernikahannya itu surga, semua kegiatan di dalamnya itu akan diniatkan untuk ibadah gitu. Nah, ketika akhirnya melayani suami gitu kan, taat kepada suami itu dijadikan pahala gitu ya. Yang dikejar adalah pahala, yang dikejar adalah keriduan suami, karena
ridhonya suami itu adalah jalan surga untuk kita gitu. Nah, inilah yang akhirnya menjadi kompor atau menjadi bahan bakar perempuan untuk beramal dalam rumah tangga seperti itu. Jadi harusnya gitu ya, ketika seorang muslimah menikah dan memiliki visi surga, nggak ada lagi gitu dalam pikirannya ini adalah keterjajahan, ini adalah perbudakan berbentuk syariat gitu. Harusnya tidak ada karena ideologinya gitu ya, ideologinya Islam gitu. Visi pernikahannya untuk masuk ke dalam surga Allah gitu. Pernikahan adalah ibadah. Ya, kita nggak bisa memaksakan para feminis itu untuk percaya gitu bahwa mengerjakan hal yang lelah-lelah seperti mencuci gitu kan, seperti nyapu gitu, itu berpahala. Kita nggak bisa meyakinkan itu pada mereka gitu. Kalau misalnya mereka pun tidak menganut ideologi yang sama dengan kita. Kayak gitu. Oke, di sini ada poin yang kedua di dalam buku ini adalah kewajiban suami terhadap istri. Kurang lebih ada 3. Tapi kalau Ustadz Sarwat di sini menelurkan jadi beberapa poin gitu ya, tapi yang 3 yang utama ini gitu, karena satu sama lain saling berkaitan gitu dan bersambungan. Nah, yang utama, iya sayang, silakan. Mama. Nah, yang pertama mahar. Kemudian yang kedua nafkah, yang ketiga muasyarah bil ma'ruf atau muasyarah itu berhubungan, bersosialisasi, mempergauli dengan ma'ruf, dengan baik. Mahar. Nah, mahar ini di satu bab sendiri ya dalam bukunya Ustadz ini gitu ya. Cuman ini adalah poin-poin pentingnya gitu. Nah, mahar sendiri pengertiannya adalah harta yang diberikan suami karena akad nikah dan halalnya hubungan suami istri gitu. Tidak ada besaran minimal dan maksimalnya, sepenuhnya menjadi hak pengantin perempuan. Nah, di sini harus digarisbawahi gitu ya, bagaimana mahar itu bukan sebagai uang beli keperawanan si perempuan gitu. Mohon maaf nih bahasanya vulgar-vulgar gitu ya. Soalnya kalau kita lihat di IG atau di sosial media yang lain gitu kan, bahasanya para feminis gitu ya atau orang-orang liberal ini kan mengerdilkan institusi pernikahan tuh kayak gitu. Jadi dibilangnya mahar tuh ya nggak bukan kayak kita bayar PSK aja gitu kan. Kita bayar terus jadi boleh gitu, jadi halal, jadi bisa jima, jadi bisa berhubungan seks gitu. Padahal enggak gitu. Kita harus lihat dulu pada zaman dahulunya gitu ya, dari dulu-dulunya gitu. Mahar itu asalnya ditentukan oleh wali perempuan. Nah, wali perempuan di sini bisa bapaknya, bisa kakaknya gitu kan, bisa pamannya gitu, atau kalau misalnya dia budak pada zaman dulu ya berarti tuannya gitu. Nah, mahar waktu itu ditentukan oleh walinya perempuan, dan kemudian besarannya juga ditentukan oleh walinya, dan perempuan tuh kadang kebanyakan tidak mendapat bagian dari maharnya gitu. Jadi itu kayak jual beli, belinya tuh ke walinya gitu, bukan untuk perempuannya. Nah, Islam datang mengangkat hal ini, menjadikan mahar adalah hak penuh bagi pengantin perempuan gitu. Jadi untuk si perempuannya gitu. Baik wali, mau dia orang tua, mau dia kakak, mau dia yang udah ngasuh selama bertahun-tahun dari bayi gitu ya, itu nggak punya hak dalam mahar sedikit pun. Dan ini menjadi harta istri gitu secara penuh. Jadi nggak boleh tuh istilahnya misalnya suami ngasih 50 gram emas gitu kan. Terus pas lagi masa misalnya suaminya lagi bangkrut gitu kan, minta dong gitu. Kan kemarin aku ngasih 50 nih, aku mintalah 20 kayak gitu. Itu kan juga uang-uangku gitu. Nah, ini salah gitu. Kalau mahar ini benar-benar full ketika diserahkan kepada istri, ketika akad nikahnya itu berlangsung dan sah, maka mahar ini sudah menjadi hak kepemilikan penuh harta si istri gitu, dan si suami nggak punya hak sama sekali gitu. Nah, tetapi kalau nanti ada lagi kan ya pembahasannya bagaimana ternyata sedekah istri yang paling baik adalah kepada keluarganya gitu. Keluarganya tuh yang mencakup suaminya, mencakup anak-anaknya, mencakup orang tuanya gitu. Maka kita harus kalau belajar fikih itu secara sempurna gitu ya, secara syumul, secara
mendalam dan luas gitu bahasannya, semuanya yang dibahas. Jangan secuil terus dijadikan dalil, secuil dijadikan dalil gitu ya. Nah, karena ketika kita lihat di sini laki-laki nggak boleh tuh minta uang maharnya balik gitu kan. Tapi misalnya ada keadaan-keadaan yang memang perempuan itu dianjurkan untuk bersedekah ke suaminya dan boleh menggunakan harta mahar itu gitu. Jadi ada apa ya, keterkaitan gitu antar tiap. Kemudian ini ada hadis gitu ya. Hadis walaupun dia dhaif gitu tetapi sering dipakai karena tidak menyalahi dengan hukum Islam yang lain. A'dhamun nikah barakatan aisarahu maunah. Pernikahan yang paling berkah itu adalah yang paling mudah maharnya. Paling mudah ya, bukan paling murah. Paling mudah di sini adalah yang mudah bagi si laki-lakinya gitu. Misalnya laki-lakinya anaknya Sandiaga Uno gitu kan, ya gak masalah, bagi dia kan murah gitu, 50 gram, 100 gram gitu. Misalnya itu kan mungkin murah gitu untuk mudah untuk beberapa golongan. Jadi bukan murah tapi mudah. Di buku ini juga dijelaskan mahar itu sebaiknya bentuknya apa, mahar apa saja yang pernah dijadikan mahar, apa benda apa saja yang pernah dijadikan mahar ketika masa Rasulullah gitu kan. Kemarin ada yang viral mahar sendal jepit gitu ya, nggak masalah sih kalau mau gitu, cuman para ulama kebanyakan menganjurkan mahar itu adalah sesuatu yang berharga gitu, sehingga bisa dimanfaatkan oleh sang perempuannya gitu. Ada juga yang memaharkan hafalan Quran gitu kan. Ya nggak masalah sih, memang ada juga pada zaman Rasulullah, tapi itu karena laki-lakinya benar-benar miskin, nggak punya apa-apa gitu kan, kecuali hafalan Qurannya gitu. Maka itu yang dijadikan mahar karena itu yang paling berharga pada saat itu di diri laki-laki itu nggak apa-apa. Tapi kan kalau zaman sekarang kayaknya jarang ya ada orang yang mau nikahin perempuan sama sekali nggak punya apa-apa, itu kan malu gitu kan sebenarnya. Jadi kita kembali ke urufnya, kembali ke kebiasaan masyarakatnya. Kemudian nih, ini yang kedua, nafkah. Nafkah pengertiannya ma bihi qawamun mu'tad halul adami dunas saraf. Nah, di sini nafkah artinya apa yang bisa membuat seorang manusia itu hidup tegak pada hari itu gitu kan, tanpa berlebihan. Nah, itu nafkah. Maksudnya apa? Nah, ulama di sini menjabarkan juga gitu kan, ada yang membatasi dengan jumlah makanan, jadi ada yang membatasi dengan 1 mud, 2 mud gitu. Itu 1 mud dan 2 mud itu ukuran pada zaman Rasulullah gitu ya, ukuran tangan gitu. Makanan mereka kan bisa gandum, bisa apa namanya, kurma kayak gitu. Nah, jadi ada yang menafsirkan bahwa nafkah itu ukuran makan 1 hari yang mencukupi secara kebiasaan masyarakat di situ. Dalilnya apa? Ini di surat At-Talaq ayat 7. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Dan apa namanya, untuk kalian gitu ya, para laki-laki, para suami, untuk memberikan nafkah baik yang dzu sa'ah, yang punya keleluasan dalam hartanya gitu ya, dan yang berlebih dalam hartanya gitu. Harus memberikan nafkah sesuai dengan keleluasan hartanya itu. Waman qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Dan barang siapa yang dicukupkan rezekinya gitu ya, jadi rezekinya nggak berlebih-lebih gitu, tetap Allah wajibkan kepada suami untuk menafkahi istrinya dari apa yang Allah berikan itu. Karena la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah nggak akan membebani seseorang itu dengan kecuali apa yang mampu oleh orang itu tanggung gitu ya. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan menjadikan setelah kesulitan, setelah kesusahan itu kemudahan. Di surat Al-Baqarah juga ayat 233, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan untuk setiap anak-anak gitu kan, baginya gitu, rizki dan pakaian secara ma'ruf. Secara ma'ruf di sini para ahli tafsir juga berbeda pendapat. Ada yang menafsirkan ma'rufnya ini baik secara agama, berarti menutup aurat, tidak tembus pandang gitu kan. Ada juga yang ma'ruf di sini berarti sesuai kebiasaan masyarakat, orofnya tadi itu.
Dan keduanya bisa kita gabungkan ya pendapatnya, berarti memberi rezeki dan pakaian kepada tanggungan keluarga, maksudnya para suami gitu kan diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya berupa rezeki dan pakaian gitu kan sesuai dengan peraturan yang Allah beri gitu, menutup aurat dan sebagainya, juga sesuai dengan apa yang dipercaya oleh masyarakat saat itu gitu, apa yang menjadi kebiasaan masyarakat pada saat itu. Kalau misalnya saya pernah nemenin Syekhah gitu ya dari Gaza gitu, beliau cerita kalau di Palestina kebiasaannya itu ketika menikah suami itu harus ngebeliin istrinya tuh pakaian satu set, satu lemari gitu ya. Semuanya harus baru. Jadi nggak boleh ada pakaian lama yang dibawa dari rumah orang tuanya ke rumah baru mereka gitu, nggak ada. Dan itu satu set pakaian musim panas, pakaian musim dingin, pakaian pergi-pergi, pakaian berenang, pakaian di rumah gitu kan, daleman dan sebagainya gitu. Nah, ini tergantung dengan orofnya, tergantung dengan kebiasaan masyarakat di tempat seorang muslim atau muslimah itu berada, kayak gitu. Kan kalau di Indonesia nggak gitu-gitu amat kan. Walaupun ada juga di beberapa daerah yang seperti itu. Nah, nafkah pun meliputi sandang, pangan, dan papan. Sandang berarti pakaian, pangan berarti makanan, dan papan berarti tempat tinggal. Di ayat-ayat Al-Quran kan banyak ya disebutkan gitu. Perintah bahkan untuk suami yang menalak istrinya, talak satu, itu masih ada kewajiban sampai masa iddahnya selesai untuk memberikan sakan atau tempat tinggal. Maka apalagi untuk istri sah yang tidak dicerai gitu. Berarti papan adalah nafkah yang wajib. Terus untuk waktu diberikannya sesuai waktu suami mendapatkan rezekinya. Jadi kalau misalnya ada yang pengusaha setiap dia untung dikasih nafkah ke istrinya, dikasih per hari, per pekan, per bulan, itu tergantung masing-masing suami dan masing-masing keleluasan rezekinya. Jadi kita nggak bisa menakar dengan kekayaan orang lain kayak gitu. Atau misalnya Ustadz ini ngasih istrinya segini loh, masa aku nggak dikasih segini sih, Bi, gitu kan. Padahal suaminya sama Ustadz itu beda pekerjaan, beda penghasilan gitu. Nah, itu nggak bisa. Oke. Masih pada bangun ya? Nggak pada tidur kan? Masih tuh ya, masih. Nyiap. Mana lagi nih? Oh, ini dia. Muasyarah bil ma'ruf, atau mempergauli, bersosialisasi, apa yang namanya, dengan kebaikan gitu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka para istri-istrimu gitu dengan baik gitu, dengan ma'ruf gitu. Nah, ahli tafsir di sini juga mengartikan ashiru. Ashiru itu memang mempergauli atau melakukan muamalah gitu, bersosialisasi gitu ya. Tapi ashiru di sini ada yang mengartikan sebagai ashiru ketika jima gitu ya, ketika berhubungan seks gitu. Dan juga ada yang mengambil keumuman lafaznya menjadi pokoknya setiap perlakuan sama istri itu harus ma'ruf gitu. Dan ini yang lebih cenderung ke benar gitu ya. Baik itu dalam keadaan marah gitu, ataupun dalam keadaan baik, ataupun sedang jima, ataupun sedang di depan orang gitu. Nah, tugasnya suami itu untuk ashiruhunna bil ma'ruf, untuk mempergauli istri dengan sebaik-baik pergaulan. Kan ini ada hadis dari Rawahul Muslim gitu ya, yang diriwayatkan oleh Muslim, berarti ini hadisnya pasti sahih. Ittaqullaha fin nisa. Bertakwalah kalian pada urusan wanita. Wanita di sini maksudnya istri. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Bahwasannya sesungguhnya kalian itu telah mengambil istri-istri kalian itu dengan amanah dari Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan kalian telah dihalalkan juga untuk kalian furuj itu kemaluan istri kalian gitu dengan kalimat Allah gitu, dengan janji, dengan mitsak gitu ya, dengan perjanjian, dengan akad ya, akadnya itu dengan nama Allah. Wa inna lakum alaihinna,
alla yuti'na furusyakum ahadan takrahunahu fa in fa'alna dzalik fadribuhunna darban ghairu mubarrah. Dan maka bagi kalian para suami itu kalian punya hak gitu untuk melarang istri kalian memperbolehkan laki-laki yang atau seseorang yang kalian benci gitu. Jadi ini untuk para istri gitu ya. Kita tuh nggak boleh memasukkan orang yang dibenci sama suami kita ke dalam rumah gitu. Kalau di sini diibaratkannya nggak boleh ada satu orang yang dia benci gitu ya, suami benci masuk menginjak karpet di dalam rumah gitu. Maka apabila kalian gitu para istri melakukannya gitu atau ini karena apa ya kata gantinya atau yang orang yang diajak ngobrolnya ini para suami gitu ya. Fa in fa'alna dzalik, maka apabila para istri kalian melakukan itu fadribuhunna, maka pukullah mereka dzarban ghairu mubarrih, dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Walahunna 'alaikum, dan bagi para istri ada kewajiban untuk kalian rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, untuk memberi rezeki, nafkah gitu ya, dan baju pakaian dengan ma'ruf, dengan baik. Nah, di sini digambarkan gitu kan di kata pertamanya itu ittaqullah, takutlah, bertakwalah kalian gitu tentang urusan istri kalian gitu. Berarti ini Allah dan Rasulnya ini sudah menjelaskan bahwasanya laki-laki itu, para suami itu punya tanggung jawab yang sangat besar kepada istrinya. Karena dengan akad nikah yang cuman akad sebentar doang itu gitu, itu tuh kita tuh udah diperbolehkan, dihalalkan oleh Allah gitu kan untuk disetubuhi, untuk dijima oleh suami, yang sesuatu itu adalah sangat berharga. Kalau misalnya sekarang ada yang bilang keperawanan bukan segalanya gitu, itu termasuk mind blowing gitu ya. Karena justru keperawanan atau harga diri, kehormatan itu kan memang sesuatu yang harus dijaga dan sesuatu yang memang berharga gitu. Bahkan untuk mengambilnya aja gitu ya, seorang laki-laki gitu ketika menginginkan itu gitu harus melakukan akad nikah, dan akadnya ini tuh termasuk misakon golilo gitu. Ikatan yang keras, ikatan yang sulit, ikatan yang berat gitu, yang takdirnya tuh bukan takdirnya, yang perjanjiannya itu bukan hanya antara manusia ke manusia tapi dengan Allah gitu. Maka urusan keperawanan atau urusan di dalam hal ini jima gitu ya, seks gitu adalah sebuah hal yang penting, hal yang berharga gitu dan wajib dilindungi. Dan bukan sesuatu yang ya udahlah perempuan tanpa keperawanan nggak apa-apa gitu. Itu salah, menurut saya itu salah gitu. Karena keperawanan sendiri adalah salah satu bentuk pemuliaan Allah gitu ya kepada perempuan. Tapi nanti bakal melebar lagi ya kalau misalnya kasusnya diperkosa dan lain-lain, itu menjadi bahasan tersendiri lagi. Nah, itu tadi 3 kewajiban suami terhadap istri. Nah, sekarang di buku ini pun dijelaskan kewajiban istri terhadap suami. Yang pertama, bukan yang pertama ya. Jadi, kalau secara garis besar, kewajiban istri terhadap suaminya itu ya ini nih, istilam atau menyerahkan diri. Jadi, yang namanya menyerahkan diri itu melingkupi taat, kemudian menjaga kehormatan dirinya, kemudian menerima pengajaran dan hukuman saat melanggar. Nah, ketika kita berakad nikah gitu ya, tanggung jawab besar itu dijatuhkan kepada suami, dan juga keharusan bagi seorang perempuan itu untuk menyerahkan dirinya gitu ke si suami ini selama suaminya masih dalam koridor taat kepada Allah dan Rasulnya gitu ya. Nah, apa aja nih poin-poinnya? Ini taat. Ini ada hadis-hadis yang mengutarakan bahwa bagaimana pentingnya atau besarnya gitu beban taat perempuan kepada suaminya. Nah, ini hadis yang pertama, walau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Guna itu. Ya makan. Udah makan. Nah, sok nih. Nah, di sini dibilangin ya di hadis ini kata Rasulullah, kalau misalnya saja aku boleh menyuruh seseorang manusia untuk sujud kepada manusia yang lain, sedangkan hal itu sangat-sangat tidak diperbolehkan ya.
karena ini termasuk syirik gitu. La amartul mar'ata, aku sungguh akan menyuruh para perempuan gitu kan, antas juda li zaujiha, untuk bersujud kepada suaminya. Ini di sini menggambarkan bagaimana seharusnya kewajiban taat seorang istri kepada suami gitu. Sampai-sampai Rasulullah tuh kalau boleh nyuruh gitu ya, sujud gitu orang ke orang tuh ya bukan umatnya ke Rasulullah yang disuruh sujud gitu, tapi ternyata seorang istri kepada suaminya. Berarti di sini ada perumpamaan keharusan taat yang sangat-sangat besar. Hadis yang kedua, idza shalatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hasunat farjaha wa ta'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannah as-samaniyata sya'a. Jika seorang perempuan salat 5 waktu, kemudian melaksanakan puasa Ramadan gitu ya dengan sebenar-benar puasa, wa hasanat farjaha, dan menjaga kemaluannya, menjaga harga dirinya, kehormatannya, wa ata'at ba'laha, dan menaati suaminya, maka ia akan masuk ke surga dari pintu mana saja. Ada 8 pintu surga, mau masuk terserah mau lewat mana aja. Berarti ini kan menggambarkan bagaimana bahkan ketaatan pada suami ini disandingkan dengan sholat dan puasa, juga menjaga kehormatan. Berarti taat pada suami ini memang hal yang sangat-sangat urgent dan penting gitu. Nah, kemudian poin yang kedua, kewajibannya kita terhadap suami gitu ya untuk menjaga kehormatan. Nah, ini ada hadis cukup panjang ya. Ani bin Umar, dari Ibnu Umar, dia berkata, seorang perempuan mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, apa hak suami atas istrinya? Gitu. Kemudian Rasulullah bersabda, la tamna'uhu nafsaha walau kanat ala dhahri qatabin. Satu, yang pertama adalah seorang istri tidak boleh mengharamkan dirinya gitu ya. Maksudnya apa? Menolak ajakan suaminya untuk jima atau untuk sekedar cuddling gitu ya kalau bahasa sekarangnya. Terus manja-manjaan gitu kan, walaupun sedang berada di atas tunggangan. Jadi nggak boleh gitu kita menolak suami untuk melampiaskan atau menyalurkan syahwatnya. Kemudian perempuannya bertanya lagi, ya Rasulullah, kemudian apa lagi gitu ya? Ma haqqu zawj ala zaujati, apa haknya suami terhadap istrinya? La tasaddaq bi syai'in min baitihi illa bi idzni. Tidaklah seorang istri sedekah dengan sesuatu dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Jadi untuk sedekah, untuk menggunakan harta suaminya itu perlu izin gitu. Fa in fa'alat kana lahu ajr. Apabila si perempuan itu mensedekahkan harta tanpa izin dari suaminya, maka si suami dapat pahala, wa 'alaihal wizr, dan si istri mendapat dosa. Nah, justru pahalanya buat suami karena bersedekah dengan hartanya, tetapi untuk si istri karena tidak meminta izin malah justru dapat dosa gitu ya. Tanya lagi, perempuan ini masih nanya lagi, dijawab lagi sama Rasulullah, la takhruj min baitihi illa biizni. Nih, tidaklah keluar dari rumahnya kecuali dengan izinnya. Fa'in fa'alat, apabila si istri tetap keluar tanpa izin, la'anatha malaikatullah wa malaikatur rahmah. Malaikat Allah akan melaknatnya, dan malaikat rahmat juga akan melaknatnya gitu, wa malaikatul ghadab hatta tatub au taraji'. Maka malaikat itu marah sampai dia bertaubat atau dia pulang lagi ke rumah suaminya. Tanya lagi, ya Nabi Allah, fa in kana laha zaliman, dia perempuan ini, si istri ini harus tetap kayak gitu meskipun si suami ini zalim gitu kan. Kata Rasulullah, wa in kana laha zaliman, walaupun si laki-laki ini zalim terhadap istrinya. Terus kata si perempuannya ini, walladzi ba'atsaka bil haqq, ini wallahi maksudnya demi Allah gitu kan, la yamliku alayya amri ahadun ba'da hadza abadan ma baqitu. Jadi ya udah jelas lah untuk si perempuan ini gitu. Berarti segitu besarnya hak suami atas istrinya. Walaupun di sini hadisnya hadis dhaif,
tetapi banyak hadis serupa yang meriwayatkan dengan makna serupa gitu ya. Sehingga derajat hadisnya ini bisa dipakai meskipun dia dhaif. Cuman untuk laknat malaikat atau kemarahan malaikat ini bisa kita nggak tahu gitu itu benar terjadi atau enggak. Hanya saja kita tahu bahwa itu suatu hal yang dilarang. Kayak gitu ya. Jadi menjaga kehormatan itu termasuk tadi semua. Itu tadi gitu. Nggak boleh keluar tanpa izin, nggak boleh mensedekahkan atau mengeluarkan hartanya tanpa izin, nggak boleh memasukkan laki-laki yang atau orang yang nggak disukai ke rumahnya, kemudian nggak boleh juga menolak gitu ya laki-laki atau suaminya ini untuk menyalurkan syahwatnya kepada istrinya dimanapun dia berada gitu ya. Karena ya wajar gitu ya kalau misalnya istrinya menolak gitu, nah dia harus nyalurin kemana lagi gitu. Nah makanya kenapa ini sebenarnya ada masalah juga di dalam larangan-larangan ini. Ali mam dulu sama Abi boleh? Nanti main sama Bunda lagi ya. Nah, di sini tadi ada hadis yang tadi juga gitu kan. Ini sudah dibahas tadi ittaqullah. Susu kotak. Ada susu kotak di kulkas itu. Oke. Mohon maaf ya teman-teman ya. Gak apa-apa, Teh. Halim ikut ngisi ya, Masya Allah. Kalau dicuekin gitu. Cari perhatian. Oke, lanjut ya. Tadi yang hadisnya tadi sudah, yang ini ittaqullah fin nisa gitu ya, bertakwalah kalian pada istri-istri kalian, ini sudah. La yahillu lil mar'ah an tasuma wa zawjaha syahidun illa bi idzni wa la tu'zan fi baitihi illa bi idzni. Wa la tu'zin fi baitihi illa bi idzni. Di sini juga ada dari hadis riwayat Bukhari, kalau yang ini sahih gitu ya. Nggak boleh seorang wanita tuh untuk berpuasa sunnah gitu ya, dan suaminya ada di situ gitu kan, terus nggak izin gitu. Nah, kenapa sampai puasa sunnah aja kok nggak boleh gitu, kok kita nggak ada kemerdekaan untuk sekedar beribadah gitu. Karena tadi bahkan menaati suami itu adalah bentuk ibadah yang besar dan pahalanya juga besar gitu. Dan ini yang nggak bisa dipahami oleh para feminis itu gitu ya. Jadi kenapa bahkan sampai untuk puasa sunnah saja kita harus meminta izin gitu, karena puasa itu kan melemahkan syahwat. Kemudian juga kan nggak boleh gitu ya kita melakukan jima misalnya, atau sekedar memberi cium atau terangsang, itu kan merusak puasa gitu. Sehingga ketika melakukan puasa sunnah kan suami jadi terhalang untuk melakukan hal itu gitu. Sehingga itu ditakutkan akan mengakibatkan ketidakridhaan suami. Maka ternyata hal itu justru lebih besar pahalanya dan lebih dianjurkan daripada berpuasa sunnah gitu. Tapi kalau diizinin ya nggak apa-apa, itu malah lebih bagus gitu ya. Ini kenapa bolak-balik terus ya? Oke, di sini yang hati-hati nih, harus dipahami dengan benar gitu ya. Mudah-mudahan nggak ada yang ngantuk nih ya. Nah, karena kalau belajar fikih itu memang ya ngantuk-ngantuk gimana gitu kan. Apalagi ini jam-jam siang gitu kan udah pada sarapan. Mudah-mudahan nggak pada ngantuk ya. Ini penting banget nih. Jangan sampai kepotong. Soalnya di sini menerima pengajaran dan hukuman saat kita melanggar. Jadi suami itu berhak menghukum istrinya. Di sini di surat An-Nisa ayat 34, ini ada namanya, kalau misalnya teman-teman mau lihat tafsirnya boleh, itu sangat saya anjurkan gitu ya, An-Nisa ayat 34. Di sini ada namanya nusyuz. Nusyuz itu adalah ketika seorang istri melakukan maksiat atau tidak taat kepada perintah suaminya, yang perintah itu bersesuaian dengan perintah Allah. Misalnya si istri nggak mau pakai jilbab keluar rumah, terus suaminya marah dong. Ini kan sesuai ya dengan perintah Allah dan Rasulnya gitu. Nah, suami di sini berhak untuk memukul istrinya. Nah, fadribuhunna gitu. Tapi di ayat ini diberikan step by step-nya, gimana cara menghukumnya. Kita baca aja ya surat ayatnya.
Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini udah pada tahu semua ya. Para laki-laki adalah pemimpin atau lebih gitu ya terhadap wanita gitu. Bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd. Sebagaimana Allah telah melebihkan sebagian di antara sebagian yang lain. Wa bima anfaqu min amwalihim. Dan dari apa yang engkau telah infakkan, engkau telah belanjakan dari hartamu. Di sini maksudnya adalah dengan memberi mahar, suami punya otoritas terhadap istri gitu. Fassalihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Bagi ini mencakup gitu ya, hukum ini mencakup untuk wanita-wanita sholihah gitu kan, wanita-wanita yang taat, yang menjaga harta dan kehormatan dirinya dan suaminya gitu kan, ketika lil ghaib gitu, ketika suaminya nggak ada pun gitu. Wallati takhafuna nusyuzahun, dan untuk perempuan-perempuan yang kalian takut nusyuzahun. Nusyuz itu di sini keingkaran mereka gitu, kenakalan mereka. Fa'idhuhunna, maka peringatkanlah mereka. Jadi yang pertama, suami itu jangan langsung mukul gitu ya. Istri nggak nurut pertama kali gitu langsung dipukul. Salah, itu KDRT gitu. Yang pertama adalah menasihatinya. Fa'idhuhunna. Tapi di sini pakai kata wa'adho gitu ya. Kalau misalnya teman-teman nanti belajar bahasa Arab, ada kesempatan belajar bahasa Arab, kenapa kata ini dipilih gitu ya? Karena kata izu gitu di sini memiliki arti memperingatkan, tapi memperingatkan dengan keras gitu. Jadi udah ke titik apa ya? Kalau misalnya kita lagi di dekat jurang nih, masih 1 kilometer kan ngasih taunya pelan-pelan nih. Hati-hati ada jurang gitu kan. Kalau mendekat lagi 1/2 kilometer, oh hati-hati itu depan jurang. Kalau udah tinggal 3 meter depannya jurang gitu, kan kita udah beda tuh ngasih taunya. Woi, itu awas depan jurang. Nah, di situ fa'idhuhunna itu ketika jarak kemaksiatan sang istri itu udah dekat sekali dengan itu gitu ya, dengan diri si istri gitu. Nah, memperingatkannya dengan seperti itu gitu. Wah, juruhunna. Kalau masih nggak nurut juga, ditinggalkan. Fil madhaji'i, pisah ranjang. Dibiarin, nggak disentuh dulu istrinya. Dihukum, didiamin, nggak dideketin gitu kan. Kalau misalnya masih kayak gitu juga, diperingatkan udah, pisah ranjang udah, nah baru boleh dipukul. Tapi hukuman atau pukulan di sini juga itu terbatas. Pertama, nggak boleh di wajah. Pokoknya wajah itu area yang sangat tidak diperbolehkan oleh Rasulullah untuk memukul gitu. Karena di situ ada kehormatan seseorang gitu. Karena beda ya rasanya ditampar sama ditinju. Itu lebih sakit dan lebih sakit hati ditampar. Karena ternyata memang Allah sudah memberikan fitrahnya gitu manusia tuh. Ada kemuliaan di wajah seseorang. Maka istri juga nggak boleh dipukul di wajah. Kedua, tidak meninggalkan bekas. Jadi mukulnya bukan mukul orang kerasukan setan gitu ya. Mukul tuh yang emang menandakan kalau dia marah gitu. Tapi pukulannya itu nggak boleh sampai meninggalkan bekasnya seperti luka gitu kan, atau borokan atau patah tulang apalagi gitu. Ini nggak boleh. Dan ini dianjurkannya itu di bagian-bagian yang tidak rentan gitu terhadap pukulan, seperti di kaki atau di tangan kayak gitu. Jadi nggak boleh di perut, di dada tuh nggak boleh. Nah, fa'in atau nakum fala tabaghu alaihin nasabila. Dan apabila setelah diperingatkan seperti itu gitu kan, terus mereka si perempuan ini para istrinya taat kepada kalian, maka jangan dipersulit lagi untuk mereka, jangan malah dijadiin digantungin gitu, dicerai enggak, dijadiin istri juga enggak diperhatiin gitu, enggak boleh gitu. Innallaha kana 'aliyan kabira. Sungguhnya Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Jadi suami punya kewajiban untuk memberi pengajaran, mendidik sang istri gitu kan, dan juga sekaligus punya otoritas untuk menghukum sang istri, walaupun hukuman ini juga sudah diatur dengan sebaik mungkin dalam Islam. Jadi jangan langsung diambil teks ayatnya, ini Islam nih ngajarin KDRT gitu, boleh nih wadribuhunna, boleh dipukulin nih istrinya, nggak kayak gitu kan. Makanya kalau belajar fikih itu harus sempurna, harus mendalam gitu ya, dan harus pakai guru, jangan asal cuman punya buku aja gitu. Ini yang suka dikutip-kutip sama feminis itu ya.
Mudah-mudahan kita nggak termasuk ke dalam orang-orang yang salah paham. Oke, itu bab yang ketiga. Bab yang terakhir di buku ini mungkin kayaknya ada kesalahan editing gitu ya di dalam buku ini buku yang aneh beli gitu ya. Soalnya ada bab-babnya itu di daftar isinya tuh nggak berurut gitu. Tapi di bagian-bagian akhir itu adalah hal-hal khusus berkaitan dengan perempuan. Di sini termasuk dibahas tentang jima, kemudian tentang menyusui, tentang waris gitu kan, tentang bekerja. Nah, yang aneh ambil di sini ada 2, yaitu menyusui kewajiban siapa. Wajibkah ibu menyusui anaknya? Ini teman-teman bisa zoom gitu ya. Seluruh ulama sepakat bahwa bayi yang masih menyusui dan memerlukan asupan gizi dari air susu ibu wajib disusui atau diberi ASI. Nah, mazhab Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah Hambali di sini menyebutkan bahwa yang diberikan beban kewajiban adalah ayah dari bayi itu. Jadi ternyata kewajiban untuk menyusui bayi ada di ayahnya, bukan di ibunya. Nah loh, tentu saja ayah sang bayi tidak bisa melakukannya karena tidak mempunyai air susu. Namun kewajiban menyediakan air susu itu ada di pundak sang ayah. Ayah wajib mengusahakannya dengan cara membayar wanita untuk menyusui anaknya. Tindakan ini disebut dengan istirda'. Nah, ternyata dalam Islam, ayah adalah penanggung jawab bagi ketercukupinya air susu bagi bayi. Lalu, apakah wanita boleh menolak menyusui? Mari diskusi. Ini sebenarnya sih enak ya kalau kita bisa ketemu langsung gitu ya, terus kita diskusi. Kan belakangan ini ada perempuan-perempuan yang dia menolak untuk menyusui anaknya gitu dengan dalih apa namanya? Ya kan susu tuh punya saya gitu kan. Payudara ini properti saya gitu sehingga apa namanya misalnya saya ingin payudara saya tetap bagus, tetap cantik gitu kan, saya nggak mau menyusui anak saya gitu. Nah, kalau dalam Islam, apakah hal itu boleh? Boleh ternyata. Tetapi sang anak sebagai anak dari laki-laki dan perempuan ini tetap punya hak untuk diberi air susu eksklusif minimal 6 bulan. Nah, ini adalah tugas sang ayah gitu ya. Bagaimana caranya dia menyediakan susu untuk si anak gitu. Baik dengan mengedukasi si ibunya untuk mau menyusui anaknya, maupun mencarikan ibu susu yang lain. Tetapi kalau misalnya kita lihat gitu ya, Islam itu sangat-sangat bersesuaian dengan fitrah manusia gitu ya. Ketika seorang ibu memilih untuk tidak menyusui anaknya gitu, apa yang terjadi gitu? Payudaranya itu bakal sakit. Jangankan yang nggak mau menyusui gitu ya, yang ibu-ibu baru gitu yang anak-anaknya masih bayi-bayinya masih susah menyusui, jadi nggak semua bayi itu langsung pinter gitu nyusunya tuh enggak. Ada yang susah menyusuinya gitu kan sehingga harus posisinya harus diatur sedemikian rupa gitu kan. Ada yang akhirnya jadi bengkak, kemudian ada jadinya mastitis gitu ya ketika air susu itu menumpuk gitu, akhirnya menjadi penyakit itu sampai harus dioperasi. Teman sekelas saya seperti itu waktu itu. Dan ini adalah fitrahnya gitu. Di Al-Quran juga dijelaskan gitu bahwasanya menyusui sampai 2 tahun. Yang menyusui itu siapa? Ya pasti yang pertama kali air susu itu kan ada karena di proses melahirkan bayi gitu. Maka sudah selogikanya gitu, selogik itulah gitu. Ketika ada bayi, ya berarti orang yang melahirkan itu yang sebaik-baiknya untuk menyusui. Dalam hal medis, dalam ilmu kedokteran sekarang pun udah jelas banget gitu bagaimana air susu ibu gitu kan ASI itu adalah yang terbaik untuk bayi sampai 6 bulan bahkan sampai 2 tahun. Nah, pertama hidupnya itu ASI yang paling baik gitu. Nah, untuk si ibunya pun ternyata bagus gitu. ASI itu melancarkan peredaran darahnya, kemudian membuat bonding atau ikatan antara anak dan si ibu gitu. Jadi kalau dalam Islam kalau ditanya wajib nggak perempuan si ibu menyusui anaknya? Enggak gitu ya. Tapi ada anjuran-anjurannya, ada fitrah-fitrah manusia yang ditanamkan oleh Allah gitu kan. Bagaimana seorang ibu tuh menyayangi anaknya, gimana sih bisa ada timbul rasa sayang itu ya salah satunya dari menyusui itu gitu. Nah, kalau misalnya jadi kalau misalnya ada yang nggak mau, ya sudah gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi itu berarti menyalahi fitrahnya sebagai perempuan, menyalahi fitrahnya sebagai ibu terutama. Seperti itu. Nah, kemudian bahasan yang
dibahas lagi adalah wanita bekerja di luar rumah. Ini dalil yang mengharamkannya di surat Al-Ahzab ayat 32. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Wahai istri-istri Nabi, kalian itu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Di sini memang yang diajak bicara oleh ayat ini adalah para istri Nabi. Tetapi sebagaimana kita tahu di ayat-ayat Al-Quran juga ada ayat-ayat yang diajak bicaranya itu Rasul gitu. Tapi hukumnya mencakup umatnya keseluruhan. Maka di sini juga walaupun di sini yang diajak ngobrol adalah istri Nabi, tapi secara keseluruhan seluruh umat muslimah di dunia juga termasuk di dalam di dalam ayat ini. Inna ittaqaitunna ini taqaitunna fala takhda'na bil qaul. Jadi kalau misalnya kalian bertakwa, maka janganlah kalian melembut-lembutkan suara. Fa tama'alladzi fi qalbihi marad. Ini kayaknya ayatnya belum selesai nih. Ayat dalilnya yang tentang nggak boleh keluar rumah itu setelah ini gitu ya. Pokoknya di sini dibilangin jangan kalian melemah lembutkan suara gitu kan, sehingga orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit itu malah jadi lebih bergairah gitu kan untuk menyalurkan keburukan nafsunya gitu. Wa qulna qawlan ma'rufa, dan berkatalah perkataan yang baik. Ini ada lanjutannya di ayat 30. Pokoknya ini tuh ayat 28 sampai kalau 38 kalau nggak salah ya 38 atau 40 itu membahas tentang bagaimana seorang perempuan harus bertingkah laku gitu. Salah satunya adalah untuk diam di rumah. Kemudian di sini ada lagi hadis dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi SAW bersabda, Innal mar'ata aurah. Sesungguhnya perempuan itu adalah aurat. Fa idza kharajat istasyrafaha. Maka apabila ia keluar, setan itu menungganginya. Istasyrafaha itu menunggangi gitu. Jadi setan itu menunggangi perempuan ketika dia keluar. Maksudnya di sini apa? Ya perempuan itu memang indah, kemudian memang diciptakan oleh Allah menarik gitu kan, sehingga ketika dia keluar akan ada banyak sisi gitu kan yang setan bisa bikin manusia atau laki-laki yang hatinya sakit itu jadi tertarik gitu. Makanya kenapa dibilang ditunggangi oleh setan seperti itu. Tapi hadis dan ayat ini tidak bisa kita jadikan dalil patokan plok-plok perempuan nggak boleh keluar di dalam rumah. Nah, ini ada kapan dibolehkannya. Satu, yang pertama ketika tidak ada yang menafkahi atau ada yang menafkahi tapi kurang. Ini ada di sini di buku ini gitu ya. Mana nih ya? Nah, ini hadisnya riwayat Muslim gitu ya. Anda bacakan aja di dalam buku ini. Soalnya ditulis capek. Jadi nggak ada masukkan ke dalam PPT-nya. Dari Jabir bin Abdullah dia berkata, bibiku ditalak yang ketiga oleh suaminya. Beliau tetap keluar rumah untuk mendapatkan kurma, nafkah maksudnya untuk buat makan gitu ya, hingga bertemu dengan seseorang yang kemudian melarangnya. Maka bibiku mendatangi Rasulullah sambil bertanya tentang hal itu. Rasulullah SAW berkata, silahkan keluar rumah dan dapatkan nafkahmu, barangkali saja kamu bisa bersedekah dan mengerjakan kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Pokoknya kalau hadis, kita nemuin hadis riwayatnya Bukhari dan Muslim, berarti itu udah sahih. Nah, ini di sini ada ilahnya, ada alasannya kenapa akhirnya pada kasus ini dibolehkan bibinya Jabir bin Abdullah ini keluar gitu, karena tidak ada yang menafkahinya gitu, atau memang ada nafkah tapi kurang, maka di sini boleh seorang perempuan untuk bekerja di luar. Kemudian yang kedua, kapan boleh lagi bekerja karena mengamalkan ilmu, misalnya dokter, ya boleh dong jadi dokter di luar gitu kan, atau misalnya guru gitu, atau misalnya lagi akuntan gitu, karena dibutuhkan sekali di bank syariah misalnya, atau dibutuhkan sekali di negara gitu kan, akuntan yang solihah gitu. Nah, maka itu boleh. Kemudian yang ketiga, bekerja karena kebutuhan sesama wanita. Maksudnya di sini kan kita butuh ya pendidik yang sesama wanita itu lebih enak. Kemudian dokter sesama wanita itu enak gitu. Bagaimana bidan juga kan kebanyakan perempuan itu enak. Dan itu profesi-profesi tersebut adalah dibolehkan gitu ya mereka untuk bekerja keluar di rumah karena kebutuhan sesama wanita. Dengan syarat, ini ya ada syaratnya teman-teman. Nah, ini dimulai dari halaman 134 kalau teman-teman mau baca secara lengkapnya.
Nah, ini syaratnya mengenakan pakaian yang menutup aurat. Kalau disuruh jelasin pakaian yang menutup aurat itu jadi satu sesi sendiri gitu ya. Nanti cari lagi gitu majelis yang lain. Nah, kemudian tidak melembut-lembutkan suara. Jadi kemarin ada yang bertanya nih, ada yang diskusi gitu, Mbak gimana ya? Saya punya podcast gitu kan, saya punya YouTube gitu, saya punya platform yang memperdengarkan suara saya gitu. Bagaimana hukumnya? Kalau jadi yang tidak diperbolehkan oleh Islam bagi perempuan untuk mengeluarkan suara adalah ketika dia melembut-lembutkan suara gitu, didayu-dayukan gitu kan, misalnya menyanyi gitu, kemudian baca puisi yang lebay gitu kan, yang sampai mendesah-desah gitu kan suaranya gitu. Nah, itu yang tidak diperbolehkan gitu. Selagi misalnya podcastnya berisi kebaikan, YouTube-nya berisi kebaikan, berisi ilmu gitu, nggak masalah gitu. Dan tetap dijaga bagaimana kita berkomunikasi gitu ya, bagaimana intonasi dan suara kita gitu, sebagaimana kita ngobrol biasa aja gitu, jangan sampai karena ini podcast nih biar pendengarnya makin mantap gitu kan, ngomongnya dilembut-lembutin, didesah-desahin gitu. Ada nggak sih yang kayak gitu? Ada gitu, perempuan-perempuan di sana banyak yang seperti itu, dan itulah yang tidak diperbolehkan oleh Islam. Kemudian yang selanjutnya tidak tabarruj atau memamerkan perhiasan dan kecantikan gitu. Kemudian menjaga pandangan, aman dari fitnah, dan mendapat izin dari wali. Wali di sini adalah orang tua ataupun suami. Gitu ya. Terima kasih. Allahu yahdina siratal mustaqim. Mudah-mudahan kita semua Allah jadikan para muslimah yang dijaga kehormatannya dan bisa menjaga kehormatan kita sendiri gitu ya. Akhir kata, Anda cukupkan. Anda kembalikan ke moderator. Yang baik dari Islam itu sendiri, yang salah dari Anda pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan kasih, Teh Izni. Terbiasa ya 1 jam, tapi daging banget gitu, karena yang dibahas ya emang dari perspektif syariat gitu, dari sudut pandang fikihnya. Nah, ini sudah masuk ke beberapa pertanyaan terkait hal-hal yang mungkin mau ditanyakan dari teman-teman. Mungkin host bisa bantu share screen ya. Oke, bentar ya, di share screen pertanyaan yang udah masuk. Anda izin minum dulu ya. Oh iya. Silakan tafadhol. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Habis ini host akan menampilkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Oh, ini. Nah, kita kasih waktu nggak ya untuk teman-teman nge-vote? Mungkin kita kasih waktu 1 menit ya untuk teman-teman nge-vote ya. Mungkin kalau ada pertanyaan baru juga bisa dimasukin. Ya, oke, siap. Oke, kalau gitu kita kasih waktu 2 menit untuk teman-teman mungkin mau menanyakan hal yang baru, sekaligus vote di sini. Teman-teman bisa milih pertanyaan mana yang mungkin sudah mewakili isi hatinya atau mungkin mewakili keresahannya nih gitu. Karena kalau teman-teman lihat di share screen ya, sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk gitu, dan bisa jadi ini sudah mewakili pertanyaan yang teman-teman mau ajukan. Kalau dari saya pribadi ada beberapa pertanyaan nih yang ternyata sudah mewakili apa yang mau saya sampaikan gitu. Ternyata Mas Amar juga ngisi ya. Iya, mohon maaf ya, soalnya lagi jadi kontrakan gitu kan, jadi sekat-sekatnya tidak berbatas. Oh, Masya Allah. Pantes tadi kok lihat story-nya Mas Amar, Halim lagi main di luar. Iya, dianterin ke Akung ya. Oh, dekat rumahnya Teh. Iya, deket. Aduh, mohon maaf ya. Luar biasa, produktif sekali. Oke, vote mulai masuk. Mulai masuk. Ini mungkin sambil Teteh bisa ikut ngebacain ya. Iya, ikut juga lagi baca ini. Ini sepertinya banyak jomblo yang mau belajar, termasuk saya. Aduh. Jomblo tuh kata-kata ini loh, sensitif loh. Kalau saya sudah biasa, itu ungkapan sayang dari teman-teman.
kalau dulu aneh bangga loh jadi jomblo. Jomblo tuh yang mau jomblo mau jadi orang nikah tuh tidak berefek gitu ya terhadap kualitas diri. Oh gitu. Jadi happy aja ya dengan apapun peran kita. Siap ya, karena ya kita bisa berperan apapun status kita ya Teh ya. Ini siapa ini Princess? Laris banget pertanyaannya. Ini teman-teman kayaknya sedang menyiapkan diri untuk gitu ya, proses ya. Ada Mbak Allah, ada Dinda, ada apa lagi nih? Runa. Ada Runa, ya. Oh, Dinda juga menyampaikan 2 pertanyaan. Oh, ada Iza. Disampaikan aja tadi nyoba, tapi kalau dijawab juga nggak apa-apa. Tapi udah menjawab sih. Wah, ini pertanyaan yang baru masuk. Cakep nih. Dari siapa? Tika Ardiskia, terkait harta ya. Ya nih, Itu teman aneh loh. Oh, halo temannya Teh Isni. Sama-sama Alipi ya, Teh? Enggak, dulu temen sahabat di di pondok. HK. Ya. Oh, keluarga besar Islam. Iya, kaget tuh kok dia ikutan dasar ya. Coba bisa di scroll nggak yang ke bawah? Oh, yang bawah. Mbak, baiknya kepotong soalnya. Kalau istri bukan membantu, apakah suami membantu? Oke. Oke, sepertinya ingin menjadi princess ya Anda di dunia ya. Oke, baik, karena sudah 2 menit ya, kita mulai masuk di sesi tanya-jawab. Karena sesuai dengan yang kita sampaikan di rules awal tadi, pertanyaan akan dijawab dari yang paling banyak ngevote. Dari yang 7 suara terlebih dahulu, Teh. Tafadhol, mungkin Teteh bisa menjawab dari pertanyaan itu terkait saya membaca berat sekali tanggung jawab laki-laki. Maka penting seleksi sejak awal, apakah ada indikator seorang laki-laki memahami konsep qawwamah? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bisa jadi satu sesi sendiri lagi ya. Kalau tentang qawwamahnya laki-laki gitu. Iya benar, memang tanggung jawab laki-laki itu sangat-sangat besar dan sangat-sangat berat dalam pernikahan. Makanya kenapa penting banget gitu pendidikan pranikah untuk laki-lakinya. Tapi sayangnya kebanyakan sekarang pengikut kajian-kajian pranikah itu kebanyakan justru perempuannya gitu ya. Laki-lakinya kehilangan itu. Dan salah satunya juga apa namanya nih, aduh astagfirullahaladzim, kok jadi ini nih, jadi bingung, banyak suara. Suaranya balapan sama yang di depan. Nah, gimana indikator seorang laki-laki memahami konsep qawwamah? Kalau misalnya dalam Islam sendiri ada proses namanya sebelum menikah itu kan namanya ta'aruf ya. Ta'aruf ini memang istilah yang diada-adakan umat muslim zaman-zaman sekarang gitu, zaman-zaman masa-masa udah dari tahun 1990-an gitu kan. Jadi kalau dalam masa Rasulullah nggak ada sih istilah ta'aruf gitu ya, tetapi prakteknya ada. Nah, indikatornya gimana gitu. Kita bisa lihat bagaimana dia memahami konsep nafkah, bagaimana dia memahami konsep rezeki gitu dalam Islam. Kemudian bagaimana kedekatan dia dengan agamanya, kemudian juga komitmen dia gitu kan kepada calon istrinya gitu sebelum menikah. Dan hal-hal ini bisa dilihat atau memang bisa didiskusikan gitu sebelum menikah. Jadi misalnya ketika ta'aruf gitu kan nanti kan ada yang namanya nazar gitu atau saling melihat. Saling melihat itu karena zaman dulu pada zaman Rasulullah tuh ya perempuan-perempuannya ya menutupi wajah gitu kan atau berdiam di dalam rumah gitu, nggak banyak kemana-mana gitu kan. Jadi sehingga
ketika nazar itu memang keadaannya laki-lakinya ngelihat physically perempuannya kayak gitu di secara gamblang gitu. Tetapi kan kalau sekarang kita kadang udah saling kenal dengan calon kita gitu kan, atau kita memang teman gitu kan, akhirnya berproses itu nggak apa-apa. Nah ketika nazar itu menjadi ajang untuk kita diskusi gitu kan, untuk melihat bagaimana kita bisa melemparkan pertanyaan-pertanyaan seputar ini gitu ya, seputar bagaimana kewajiban-kewajiban suami kayak gitu. Jadi kalau misalnya lihatnya ya banyak gitu ya yang dilihatnya. Kalau mau lebih detail lagi, misalnya kita bisa lihat gimana interaksi dia dengan teman-temannya, gimana dia di organisasinya gitu, gimana dia di kerjaannya, apakah dia bertanggung jawab gitu kan. Karena ketika seorang laki-laki di pekerjaannya itu dia tanggung jawab, profesional gitu, insya Allah dia juga memiliki berarti apa ya, salah satu syarat dari kata qawwam itu. Nah, kalau misalnya ternyata calon kita belum terlalu paham nih tentang konsep ini gitu, ya udah suruh ikut kajian gitu ya. Banyak sekarang gitu kajian-kajian pranikah tentang qawwam ini gitu. Selain itu juga ini bisa dilihat dari pola keluarganya. Gitu. Gimana keluarga gimana dia tumbuh besar ya, nggak mesti yang bapak dan ibunya gitu, karena kan ada yang diasuh oleh kakeknya, ada yang diasuh dengan tantenya gitu. Jadi lihatlah lingkungan dia besar gitu kan, lingkungan dia tumbuh besar itu bagaimana posisi atau bagaimana pemahaman keluarga itu tentang laki-laki dalam keluarga gitu, bagaimana posisi atau kepahaman laki-laki sebagai suami gitu ya di dalam keluarga itu gitu, karena sedikit banyak pasti akan diserap oleh si laki-laki ini gitu. Meskipun sebagaimanapun menyangkal gimana dia, misalnya bapak saya seperti ini, saya nggak akan kayak gini kok gitu. Itu bisa jadi aja gitu ya berubah, tapi pasti sedikit banyak karakter dia akan terpengaruhi oleh karakter keluarga itu gitu. Bagaimana saya juga dengan suami dari dua keluarga yang berbeda gitu kan, dengan ritme atau corak apa namanya keluarga yang sangat berbeda gitu ya. Di keluarga saya seperti apa, keluarga dia seperti apa gitu kan, ketika ketemu oh ternyata seperti ini, oh laki-laki di keluarga saya seperti ini, laki-laki di keluarga dia seperti itu. Dan ini bisa sangat terlihat gitu dari bagaimana interaksi dia dengan keluarganya gitu kali mungkin apa ya, seleksi awalnya gitu ya. Soalnya ya apa namanya, yang namanya kepahaman konsep kan bisa dilihat ketika praktek ya. Jadi nggak ada tuh misalnya kita lihat langsung wah ini laki-laki ketua BEM, ketua ini ketua itu langsung oh berarti dia qawwam gitu. Nah, nggak serta-merta kayak gitu sih. Allah alam bisawab ya. Mudah-mudahan menjawab. Oke, jazakillah khairan katsir Izni. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan yang selanjutnya ya. Nah nih. Oh ini. Bagaimana jika penghasilan suami sangat kecil, sedangkan penghasilan istri sangat besar? Sedangkan suami ingin kebutuhan hanya dipenuhi dari penghasilannya. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh seorang istri? Dari hamba Allah. Oke, Masya Allah, ini berarti laki-lakinya, si suaminya ini memahami benar konsep nafkah. Ini sangat betul sekali gitu ya. Maksudnya suami ini benar nih, dia pengennya dia menyadari bahwa dia punya kewajiban untuk menafkahi istrinya. Kalau misalnya ini penghasilan suaminya sangat kecil, nggak masalah gitu ya, karena berarti dia menafkahi dengan semampunya dia gitu. Nah, misalnya kebutuhan penghasilan istri sangat besar, maka itu tadi yang Ane sampaikan bahwa sedekah perempuan itu yang paling baik adalah kepada keluarganya. Waktu itu ada sahabiah yang Ane lupa namanya siapa, Insya Allah ya nanti ada coba cari lagi. Suaminya itu miskin pada saat itu, suaminya itu minjem uang ke istrinya gitu, terus istrinya bilang ya jangan dong gitu, apa namanya orang kan kamu yang wajib ngasih sedekah ke aku gitu kan, ngasih nafkah ke aku, kok kamu minta ke aku. Akhirnya mereka berdebat, datang ke Rasulullah, kemudian Rasulullah bilang ya benar gitu, memang suami itu yang punya kewajiban untuk memberi nafkah, tetapi ketika keadaan suami sulit gitu bukan berarti
keadaan suami sulit, ya udah bodo amat, pokoknya gimana caranya gue pengen dapet nafkah gitu, cepetan mana sini, kan nggak kayak gitu. Kita hidup Islam tuh nggak sekaku itu gitu ya, kita hidup sesama manusia juga nggak sekaku itu gitu. Jadi Rasulullah bilang, iya memang, tapi sedekah terbaik bagi seorang istri adalah kepada ahluha gitu, kepada keluarganya, kepada suami dan anak-anaknya. Maka kalau misalnya ini sebenarnya masalah komunikasi juga gitu ya, misalnya suaminya misalnya kurang gitu kan, dibicarakan aja gitu, Pak suami gitu ya, ternyata kebutuhan kita sekian, pemasukan dari kakak gitu kan, kakanda, abang, mas gitu kan, ternyata sekian gitu ya, ternyata ini masih kurang mencukupi gitu. Ini saya punya sekian, gimana kalau misalnya ada beberapa hal yang saya tanggung seperti ini gitu. Tapi jangan sampai ikut andilnya istri dalam memberi nafkah dalam keluarganya ini menjadikan istri tinggi hati gitu. Jadi kayak ngerasa, gue lebih daripada lo gitu. Enggak, makanya kenapa dalam pernikahan ini memang ada ayatnya juga jelas kan, qawwamuna 'alan nisa, rijal itu memang qawwamnya, memang pemimpinnya gitu. Ya nggak mungkin dong kita naik mobil gitu kan semua mau pegang setir, nggak mungkin dong kita naik kapal semua pegang apa itu namanya bulatannya itu ya, setir itunya lah ya, setir kapalnya gitu kan nggak mungkin gitu. Naik pesawat juga kan ada pilot pertamanya sama kopilotnya gitu, tetap gitu. Kita umpamakanlah berumah tangga itu sebagai naik pesawat gitu, pilot utamanya tetap suami gitu, kita sebagai kopilot tugasnya membantu, tugasnya mengikuti arahan. Coba kalau misalnya naik pesawat, pilotnya mau ke arah barat, kopilotnya bilang enggak, barat daya gitu kan, ya itu pesawat kira-kira kayak gimana gitu, kan nggak benar juga gitu. Jadi sedekah bagusnya dikomunikasikan gitu kan, kemudian dibantu suaminya, ya pokoknya agar rumah tangga ini tetap berjalan gitu, dengan tetap istri tidak merasa lebih dari suaminya dan tetap menghormati sang suami kayak gitu. Allahu a'lam bishawab. Boleh pertanyaan selanjutnya? Ya, terima kasih Teh atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ya. Yang mana nih, host? Oh, yang hukum mahar itu ya? Dari Dinda ya? Oke, bagaimana hukumnya mahar yang dijual kembali oleh istri? Dan mahar ini apa menjadi efek jangka panjang? Karena saya pernah dengar bahwa mahar perlu dijaga dan dirawat. Tolong diluruskan. Syukron. Nah, bagaimana tuh, Teh? Boleh ya. Jadi mahar ini udah jadi hak milik istri. Itu harta nggak beda dengan harta istri yang lain. Misalnya dia dapat 50 gram, terus si istri punya kerja, dia beli uang emas dari gajinya, itu nggak ada beda 50 gram emas mahar, beda dengan 50 gram emas yang dia beli, enggak. Jadi mahar ini apa menjadi efek jangka panjang, ini kurang ngerti ya, maksudnya apa menjadi efek jangka panjang nih, apakah mahar harus tetap bentuknya seperti itu gitu, enggak. Pokoknya mahar itu sudah menjadi harta kepemilikan istri secara penuh, mau diapain juga terserah. Enggak mesti juga enggak mesti minta izin juga, misalnya dibeliin cincin gitu kan, terus cincinnya jelek gitu, mau ganti gitu kan, nggak masalah gitu. Itu udah jadi hak miliknya istri gitu. Saya pernah dengar bahwa mahar perlu dijaga dan dirawat. Ya boleh ya, sebagaimana harta yang lainnya aja gitu. Kan ada juga yang maharnya nggak emas gitu, ada yang maharnya misalnya uang tunai gitu kan. Itu kan ya dijaga dan dirawat ya kan, dengan cara disimpan mungkin atau dibelanjakan yang lain, itu nggak masalah. Jadi pokoknya mahar itu sudah menjadi hartanya istri, semua pengelolaannya sudah hak penuh sang istri gitu. Wallahu a'lam bishawab. Oh iya, paham. Mungkin kalau misalnya bentuknya bareng gitu mungkin karena sayang ya, jadi namanya penuh nilai kenangan dan stories. Iya, mau kena gitu kan ya dijaga aja, dirawat gitu.
Mama saya juga masih ada tuh mau kena maharnya gitu ya, walaupun udah Oh, Masya Allah. jelek-jelek gitu kan, bisa Udah berapa diceritain ke tahun itu anaknya, Teh? mahar mama gitu kan. Oh iya, Ya gitu, mungkin itu efek kenangan ya. Jadi asik ingat kenang. lagi kan, misalnya mau ngambek gitu, ini ada maharnya, dulu nikah deg-degan pertama kali, nggak jadi deh ngambeknya gitu kan ya. Oh gitu, sebuah tips ya. Biar ngambeknya nggak lama-lama. Siap-siap Iya. ya. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Runa. Bagaimana kalau laki-laki yang menolak, apakah juga dilaknat? Mungkin terkait muasyarah bil ma'ruf tadi ya, mungkin Teh. Iya. Ini maksudnya jima ya dalam hal berhubungan seksual. Nggak ada nasnya atau nggak ada dalilnya dalam Al-Quran baik hadis ketika laki-laki menolak itu dilaknat. Kenapa? Tapi berarti dia jatuhnya zolim ke sang istri karena tidak memenuhi hak dari sang istri. Karena salah satu hak dari istri adalah untuk mendapatkan muasyarah itu gitu. Jadi jima ini atau hubungan seksual ini adalah hubungan timbal balik gitu ya, yang merupakan hak dari kedua-duanya. Hanya saja ketika laki-laki tidak ditolak gitu kan oleh istrinya, nih si istri berdosa nih. Berdosanya dengan dilaknat, dan itu ada jelas nas hadisnya gitu. Kenapa? Karena laki-laki itu memang diciptakan oleh Allah, syahwatnya memang banyak, lebih besar gitu dari perempuan. Sedangkan nih udah mah istri gitu kan, nggak mau dipoligami gitu, giliran suaminya minta ditolak gitu, bahkan suaminya nggak boleh zina. Dia nikah kan salah satunya memang untuk menyalurkan syahwatnya gitu. Maka dari itu kenapa akhirnya marah gitu, Allah tuh seperti ini tuh marah gitu, karena suami itu telah membayar mahar gitu kan, mengadakan pernikahan untuk menyalurkan syahwatnya secara halal dan berpahala gitu ya, tapi kenapa si istri malah menolak? Makanya di sini titik marahnya Allah tuh di sini gitu. Sedangkan kenapa kalau laki-laki yang menolak nggak ada nasnya? Memang nggak ada, tetapi ketika itu menjadi sebuah kezoliman bagi si istri, otomatis zolim itu juga berdosa kayak gitu. Cuman hanya saja memang tidak ada nas sampai dilaknatnya gitu, karena ya perempuan kan nggak bisa berzina juga, maksudnya nggak bisa poliandri kan gitu. Kalau laki-laki bisa poligami gitu. Ya ini berhubungan mereka tadi punya tanggung jawab sebesar itu gitu, sehingga kita aja yang perempuan sebagai istri kan kewajibannya nggak banyak sebenarnya kan. Kalau misalnya merujuk ke nas hadis, merujuk ke fikih pernikahan ini gitu kan, bahkan nyapu, ngepel, masak itu bukan kewajiban kita gitu, masa masih nolak juga gitu untuk jima. Nah makanya kenapa akhirnya ada kata laknat di sini gitu, karena tanggung jawab laki-laki sebagai suami itu sangat besar gitu. Mungkin Allah a'lam bishawab. Oh ya, Masya Allah. Siap Teh. Oke, semoga menjawab ya teman-teman. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Tika Rizkia Harum. Mengenai kewajiban istri terhadap suami adalah istri tidak boleh menggunakan harta suami tanpa izin dari suami. Tapi jika istri tersebut bekerja, apakah dia juga butuh izin dari suami untuk menggunakan penghasilannya? Nah, baik. Bismillah. Ini maksudnya harta suami ini ya memang yang dari suami ya. Di situ ada nafkah untuk menjalankan rumah tangganya, dan juga nafkah memang jatah untuk istri ini sendiri gitu. Dan ini memang harus untuk di bawah izin suami. Tetapi kalau punya penghasilan sendiri, penghasilan itu tidak ada nggak butuh izin gitu untuk suaminya. Nggak butuh izin dari suaminya untuk membelanjakan uang hasil istri. Jadi memang kalau kepemilikan harta istri itu ya istri gitu, tapi nafkah atau uang yang diberikan oleh suami untuk si istri, nah itu harus ada pertanggungjawabannya dan izin dari sang suami. Jadi nggak mesti izin untuk menggunakan penghasilan si istri, tapi ya namanya tinggal berdua gitu kan dalam hubungan suami istri, ya komunikasikan aja gitu. Misalnya hartanya, penghasilannya sebulan dapat 5 juta gitu kan. Kalau misalnya si istri mau foya-foya ya sebenarnya nggak apa-apa, tapi kan foya-foya atau mubazir itu kan perbuatan setan, perbuatan buruk. Nah, sedangkan si istri itu berada di bawah naungan suami gitu kan.
Nah, nanti suami nih kena juga imbasnya kalau dia nggak mengajar istrinya untuk berhemat atau mengelola harta dengan baik. Jadi tinggal dikomunikasikan aja gimana alokasi yang tepat untuk penghasilan si istri ini. Paling cukup bilang aja nih saya punya gaji sekian, mau saya belanjakan ini ya. Dan suami nggak ada hak gitu ya untuk melarang hal tersebut, hal apapun gitu. Ya kecuali buat beli Homer misalnya, buat beli narkoba ya nggak boleh gitu ya. Gitu kali, mungkin segitu. Ada lagi? Masih ada ya kayaknya, masih banyak. Iya, masih ada pertanyaan ya, Teh. Masih ada pertanyaan nih, 5 pertanyaan ya. Oke, mana lagi? Nih, dari Dinda. Waktu itu juga saya dengar istri itu sebenarnya tidak perlu tahu penghasilan suami. Apakah iya? Penghasilan suami memang nggak ada anjurannya sih dari hadis dan Quran untuk suami harus ngasih tahu gitu. Tapi yang ada adalah kewajiban suami pokoknya memberi nafkah kepada istrinya gitu. Nah, selama nafkah itu tercukupi, sebenarnya penghasilan suami nggak mesti dikabarkan juga ke istri gitu. Misalnya suami punya pemasukan 10 juta gitu ya per bulannya, dan ternyata nafkah untuk si istri itu udah 3 juta, kemudian untuk rumah tangganya 5 juta misalnya kan, sisanya apakah mau digimana-gimanain, itu terserah suami, itu hartanya suami gitu kan. Jadi nggak mesti perlu tahu penghasilan suami, nggak mesti, tetapi ya yang penting suami itu mencukupi kewajiban nafkah dia kepada si istri dan keluarganya kayak gitu. Tapi ya balik lagi ya, namanya komunikasi. Pokoknya komunikasi itu kunci penting dalam pernikahan gitu. Ya misalnya suaminya ternyata duitnya banyak gitu kan, kok nyampe rumah tinggal 10 juta doang gitu, nggak kemana nih 10 juta lagi gitu, tau-taunya poligami kan. Nah, ini kan nanti jadi masalah juga. Ya tinggal diomongin aja dari awal, gimana dari awal nikah, bagaimana keuangan tuh maunya kayak gimana, apakah suami harus melaporkan dari awal, tinggal disepakati hal-hal yang kayak gitu. Dalam Islam sendiri nggak ada pakemnya. Yang penting setiap orang menjalankan kewajibannya dan memberikan hak masing-masing. Allahu a'lam bishawab. Oke, siap. Terima kasih, Teh. Balik ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Apa saja yang perlu izin keluar kepada suami bila kondisinya suami bekerja dan istri perlu ke pasar dan jemput antar sekolah anak, dan bagaimana sikap yang tepat bagi istri dan suami bila istri cemburu kepada suami? Oke. Baiklah, bismillah. Apa aja yang perlu izin keluar pada suami? Semuanya. Mau ke warung ke, mau ketemu teman ke, mau silaturahim, mau arisan, mau kajian, semuanya itu harus izin. Maka tapi izinnya tuh nggak mesti yang sekarang mau ke warung gitu kan. SMS. Mau ke warung dulu ya, Bi. Garamnya habis. Ya keburu meletek gitu ya makanannya, masakannya gitu. Tinggal disepakati aja gitu, bilang ke suami misalnya hari ini saya izin ya kalau misalnya mau ke dapur, mau ke pasar, mau kemana gitu, tinggal dibicarakan. Kalau Ane sendiri dengan suami itu tiap pagi gitu kan, pas bangun tidur lah ya, habis udah beberes tuh bilang gitu, agenda hari ini apa aja, agendanya kesini. Nanti oh ya udah, apa yang nggak diizinkan, apa yang diizinkan, seperti itu. Jadi ya udah, ketika kita pisah gitu kan, maksudnya suami pergi ke tempat kerja, saya di rumah, atau saya ke kampus waktu itu ketika masih kuliah, ya kita udah sama-sama tahu dan suami juga sudah mengizinkan, seperti itu. Jadi nggak mesti yang tiap-tiap gitu. Kecuali kalau misalnya saya ke kampus nih, biasanya jam 7 sampai jam 12 gitu kan. Terus ternyata habis dari kampus saya pengen mampir dulu kemana, yang di luar agenda, yang di luar yang udah dibicarakan pagi-pagi, nah itu baru diomongin gitu. Jadi izinnya pas kemana aja, semuanya itu harus butuh izin. Tapi gimana teknis izinnya, silahkan dicari seefektif mungkin tiap pasangannya. Kemudian gimana cara yang tepat bagi istri dan suami bila istri cemburu kepada suami? Gimana ya? Aduh, saya juga kalau lagi
lagi kayak gitu mah ngambek-ngambek aja kayaknya. Ya gimana ya, cara yang tepatnya pokoknya jangan sampai kita akhirnya jadi bermaksiat kepada suami, maksudnya jadi apa ya, misalnya disuruh apa nggak mau gitu, atau ya pokoknya jangan sampai yang menimbulkan ketidakridhoan dia gitu. Namanya ya gimana ya, diomongin aja mungkin ya. Kuncinya di komunikasi ya, Teh. Iya, saya juga bingung jadinya ini. Kan tiap orang beda-beda juga ya. Nanti cocok di saya, nggak cocok di yang nanya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, siap Teh. Nah, alhamdulillah tinggal 3 pertanyaan. Yang 3 suara ini bisa diklik, Mbak Iza. Ini pertanyaan terakhir kali ya. Oh iya, oke. Sebenarnya ini udah cukup menjawab ya dari pertanyaan yang 2 terakhir itu ya. Ada perbedaan yang jelas antara tradisi masyarakat dan syariat Islam. Lalu bagaimana mengambil jalan tengah di antaranya agar tidak menyalahi syariat tapi tidak dimusuhi keluarga besar si dia juga. Dia juga. Oke, bismillah. Gimana ya caranya ngomongnya ya? Jalan tengahnya kita tetap harus menjadikan landasan utama kita adalah syariat Islam. Ya, jadi jelas lah gitu ya, tradisi masyarakat itu banyak sekali yang baik dan tidak menyalahi syariat Islam, tapi juga banyak sekali yang kelihatannya baik tapi menyalahi syariat Islam. Maka biar kita nggak kebingungan, kita harus mengambil satu landasan, dan satu landasan utama kita harus syariat Islam. Nah, bagaimana komunikasi lagi? Caranya pelan-pelan memahamkan gitu ya. Saya sendiri waktu pas proses menikah itu, dari keluarganya suami ini kan memang dari Jawa gitu kan, kemudian masih kental dengan keluarga intinya beliau, alhamdulillah sudah paham, tetapi keluarga besarnya itu masih ada yang harus ngitung tanggal, sesuai tanggal ini itu nanti apa namanya bisa langgeng, nggak boleh bulan ini, nggak boleh bulan itu. Cara mengkomunikasikannya gimana? Ya sudah pelan-pelan gitu kan, dijelaskan ini nggak apa-apa loh, ternyata dalam Islam seperti ini loh, apa namanya ya, asalkan kita menyampaikan dengan baik gitu kan, tidak terkesan yang memang menggurui gitu kan. Udah deh udah deh, Bibi tuh nggak tahu ya tentang ini ya, zaman sekarang tuh Ustaz udah menjelaskan loh kalau kayak gini ya, itu akan memantik pertikaian lagi gitu kan. Nah, jadi dipilih cara yang paling baik dengan lemah lembut gitu kan, dan penjelasan yang tidak melukai hati, insya Allah bisa sih. Sebenarnya kan kebanyakan masyarakat kita tuh melakukan itu karena nggak tahu. Kayak ketika saya lahiran Halim gitu kan, Bude ini datang terus bilang, mana sapu lidinya? Sapu lidi apa Bude? Harus di samping bayi itu harus ada sapu lidi, nanti dia yang ngejagain gitu kan. Oh iya Bude, ini ada sapu lidinya tapi didiriin di sana aja takut ketusuk gitu kan. Ya Bude cuma mesem-mesem doang gitu. Dikasih apa namanya, ada istilahnya tuh bangle. Itu jadi sejenis jahe, ditaruh di perutnya bayi gitu kan, sama peniti, sama itu biar nanti nggak ke apa namanya nggak dirasuki setan atau apa segala macam lah ya. Ini kan jelas gitu ya salah gitu kan, kita jelasin aja. Oh Bude, ternyata kalau dicari di Google gitu, bangle itu memang bermanfaat biar perut bayi dan perut ibu setelah melahirkan itu nggak kembung dan menghilangkan stretch mark gitu. Oh makanya zaman dulu tuh disuruh pakai bangle, tapi caranya diparut Bude, nggak ditempelin gitu, peniti takutnya sakit kena bayinya. Dan ternyata keluarga nerima aja kok gitu ya, pelan-pelan gitu kan, bahkan ada akhirnya yang mengikuti gitu. Jadi ya namanya dakwah tuh ya pelan-pelan dengan kasih sayang, apalagi dengan keluarga sendiri gitu ya. Jadi ya jalan tengahnya bukan dengan akhirnya mengikuti gimana adatnya walaupun menyalahi syariat, tapi bagaimana memahamkan syariat itu walaupun akhirnya harus meninggalkan adat tradisi yang bertentangan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, ini sekaligus penutup pertanyaan, sesuatu yang nutup dari sesi pertanyaan kita ya. Ada yang baru masuk nih. Udah jam 11. Oh ya, tapi udah jam 11 ya. Semoga sesi tanya jawab tadi sudah menjawab semua pertanyaan teman-teman. Nanti insya Allah
rekamannya kita share di Google Drive sekaligus nanti kita satukan dengan materi PPT yang disampaikan oleh Teh Izmi. Gitu. Nah, berhubung sudah jam 11 dan khawatirnya Halim sudah sangat rindu dengan bundanya. Jadi kita akhiri pertemuan kita pagi hari ini ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Sebelum kita akhiri, kita sesi foto bersama ya. Boleh teman-teman menyalakan videonya. Bisa nanti bisa kasih aba-aba. Oh, iya. Tolong. Ini yang halaman pertama dulu ya, halaman. Oke, siap. 1, 2, 3. Bentar. Lagi. 1, 2. Masih ada yang pada baru nyalain kamera. Oke. Ulang ya. 1, 2, 3. Save dulu. Terus sekarang yang halaman kedua. Insya Allah ini semuanya ikut nih, yang 90 orang mendaftar nih. Iya, kayaknya tadi cuma sempat 40-an aja yang join teh. Ya, Itu udah ada banyak. teman-teman juga ya yang nggak bisa masuk, katanya udah habis slotnya. Oh ya Allah. Tadi saya sampai lelang di tiket di Instagram, di story Instagram sama WA. Siapa tahu ada yang mau join. Ya Allah alam. Mudah-mudahan manfaat juga. Halaman kedua kita foto bareng ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Mbak Prato. Jazakillah khairan katsira untuk Kak Isni yang sudah memberikan materi luar biasa sekaligus menjawab pertanyaan dari teman-teman semua di sini. Semoga menjadi amal untuk kita bersama ya. Terima kasih Teh Isni udah meluangkan waktunya pagi hari ini. Padahal tadi sempat diajak sama hal ini. Masya Allah, mudah-mudahan Makan ayam. sama-sama bermanfaat ya. Amin ya Allah. Nanti untuk teman-teman yang mungkin mau mendengarkan materinya lagi atau mau mengakses screenshotan PPT sekaligus screenshotan di akhir tadi yang sesi foto bareng, insya Allah nanti kita cantumkan di Google Drive ya. Nanti linknya saya share di bio atau di story Instagram. Jadi teman-teman yang mau akses lagi bisa stay tune di Instagram saya atau Instagramnya Iza. Gitu. Baik, saya akhiri pertemuan kita pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Teman-teman yang mau share lagi ke Instagramnya juga silahkan diperkenankan sekali agar orang-orang itu melihat syariat Islam itu bukan dari katanya-katanya, tapi bagaimana dari faktanya. Gitu. Saya mohon maaf yang banyak selaku moderator kalau mungkin banyak kurangnya gitu. Muafiq, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.